Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 24 hingga tanggal 2 Maret 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Kenapa ya dari tadi saya selalu ingat Xi Jinping? Dari tadi lo gambar Xi Jinping keluar. Oke, dianggap ini sebagai fun reading ya, Scorpio. Mohon maaf. Saya seperti nggak ngerti nih kenapa tiba-tiba gambar Xi Jinping selalu muncul di kepala saya. Oke. Untuk Scorpio. Oke, the moon, ada the moon, three of swords, eight of wands, dan juga two of wands. Iya, ada perasaan yang belum stabil, emosi yang up and down, seperti ada pesan-pesan yang kamu dapatkan mungkin dari suara hati, dari perasaan sakit hati, dari ini, kabut ini, dari moon. Moon itu kan sesuatu yang nggak tampak dengan jelas. Kalau dia lihat di posisi yang paling dekat dengan dia bisa dia lihat, tapi kalau untuk sampai jangkauan luas ini belum bisa diprediksi dengan jelas. Ada informasi-informasi yang tersembunyi, mungkin ada semacam motivasi yang melibatkan moon di sini untuk energi kamu. Ada juga sedang menghadapi rasa khawatir, takut, mungkin kamu belum bisa melihat secara jelas situasi kamu, apa yang membuat kamu ngerasa nggak nyaman, khawatir. Mungkin kamu harus review lagi ini. Apa tadi yang kamu lakukan, apa yang baru saja kamu kerjakan, sama siapa tadi kamu berinteraksi. Ada sesuatu yang kayak kurang beres, kurang bener, nggak pas gitu. Oke, kadang-kala memang kita kan mau kurang sadar ya. Self awareness-nya itu mungkin hilang pada saat itu, pada saat tertentu kurang fokus melakukan sesuatu misalnya. Nah, setelah kamu melewati beberapa jam kemudian kamu ngerasa kayak kurang nyaman, ada yang kurang. Oke, mungkin perlu kamu mereview apa-apa saja yang kamu sudah lakukan untuk menemukan kembali kira-kira kenapa kamu merasa khawatir. Oke, three of swords. Ada sesuatu hal yang membuat kamu sakit hati. Kadang kita juga perlu harus mengetahui lebih jelas hal-hal yang membuat kita itu sakit hati apa. Kadang mau kita sakit hati tapi nggak bisa mendeskripsikan atau menggambarkan sakit hati itu berasal dari mana. Ya ada orang kan ngomong pelan gitu, lembut, tapi nyindir. Kata-katanya itu seperti terbesit ada sesuatu hal yang mengandung motif dan eh, tanpa kita sadari kadang kita melewatkannya. Tapi setelah dianalisis lagi, oh ini menyakitkan banget kata-katanya ini gitu ya. Saya lihat kamu ada yang sakit hati di sini, sedih akan sesuatu dan belum tampak di sini apa yang membuat kamu benar-benar sedih. Eight of Wands, ada yang membuat kamu bingung, bimbang. Situasi yang dealing sama kamu ini membuat kamu bingung antara memilih take action atau kamu tetap berada di zona kamu, di posisi kamu. Seperti nggak tahu harus memulai dari mana, mengerjakan dari mana, memutuskan maju atau mundur, memilih A atau B. Banyak di sini pilihan-pilihan. Oke, two of wands, ada semacam partnering. Bisa jadi ini adalah partner bisnis kamu atau bisa jadi pasangan kamu sendiri. Seperti ada keraguan antara mau maju apa enggak. Nah, sebenarnya kalau ini dieksekusi lanjut, terus dia maju, ini bisa berkembang kok. Ya, bisa jadi ini adalah bisnis yang kamu tangani atau kerjasama yang kamu jalin dengan seseorang. Kalau ini terus dia secara konsisten dibangun, dipupuk, atau disirami misalnya ya kalau hubungan ya. Nah, ini bakalan berkembang atau karir, bisnis, usaha bakalan berhasil kalau ditekuni. Oke. Untuk demunnya saya klarifikasikan untuk Scorpio ya, demunnya.
Oke, ada Six of Pentacles, Wheel, dan juga Wheel of Fortune, dan juga Seven of Pentacles. Wheel of Fortune. Ada energi yang nggak menentu di sini. Berubah terus, dia berputar-putar. Ya, energi sign kamu kan fix ya, dan fix itu lebih mendapatkan energi disruption. Disruption itu seperti dapat goncangan, shaking. Kamu mungkin akan lebih memperoleh energi-energi yang lebih chaotic dibandingkan yang mutable atau yang cardinal. Seperti yang saya sudah rilis video saya, ada full moon Scorpio ya. Scorpio salah satunya fix sign yang akan mengalami disruption lebih chaotic dibandingkan zodiak yang lain sehubungan dengan full moon di Leo hingga ini berakhir nanti hingga tanggal 26. Tanggal 27 28 bakalan berganti ke full moon, new moon di Pisces. Jadi nanti saya juga akan buat videonya untuk new moon untuk Pisces ya. Ya, Six of Pentacles, ada dealing dengan hal-hal memberi, diberi, bisa jadi kamu yang memberi atau diberi, dibantu, membantu. Tapi dibantu ini ada motif-motif di dalamnya ini. Ini mungkin yang membuat kamu jadi khawatir. Ada hal-hal yang kamu belum bisa lihat dengan jelas. Kadangkala kita kalau dibantuin sama orang itu seneng gitu ya kan. Saking senangnya kita jadi nggak ngebahas lagi atau nggak menyelidiki lebih lanjut maksud dan tujuan dia bantu kita apa. Atau di balik bantuan ini ada nggak motifnya. Ya, perlu sih diklarifikasi dari awal. Kamu ngebantuin aku harus bayarnya gimana gitu ya kan, supaya lebih transparan. Jangan kabut-kabut gitu ya kan. Oke, Seven of Pentacles, seperti ada di sini hubungan kerjasama yang perkembangannya agak lambat, pertumbuhannya agak lambat. Mungkin ada di sini partnering seperti yang saya katakan tadi ya, partner bisnis. Kamu sekarang lagi berusaha nih gimana supaya bisnis ini menghasilkan banyak keuntungan, tapi masih datar ya. Untuk Seven of Wands sendiri, mungkin gara-gara ini ya, makanya timbul di sini rasa sedih, sakit hati. Mungkin ada sesuatu hal nih dari rencana-rencana yang dibuat, cara di dalam mengelola usaha ini sebelum-sebelumnya ada yang kurang tepat, kurang pas, sehingga perkembangannya kurang. Misalnya kalau kita nanam tumbuh-tumbuhan, dari awal misalnya mau nanam cabai, itu perawatan di awal itu sangat penting. Ya kan, step by step-nya itu yang paling fundamental. Kalau itu udah salah, udah sampai besar nanti dia bisa terus bermasalah. Nah, sekarang untuk Seven of Pentacles ini, mungkin kamu perlu mencoba beberapa teknik, cara, seperti pengobatan ya, misalnya cabai tadi ya, ternyata udah dia selalu busuk buahnya misalnya. Coba beberapa teknik pengobatan, kalau tetap saja nggak berkembang juga, ya mungkin ada baiknya ganti tanaman gitu. Oke. Nah, kalau tanaman tadi, masalah cabai tadi, itu sebagai ilustrasi aja ya. Three of Swords ya. Untuk Scorpio ada Seven of Wands, Nine of Cups, dan juga Eight of Pentacles. Iya, saya lihat kamu di sini ngerasa berbeda banget dengan komunitas kamu, partner kamu. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Ini kan tampak ya, seekor kucing di antara para tikus. Dia berbeda, walaupun dia memiliki tubuh yang besar, mungkin dia memiliki power. Kamu ini mungkin kucing ini adalah kamu. Kamu mungkin memiliki power dari segi keuangan, stabilitas, karir, ataupun kedudukan kamu, status sosialnya mungkin lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitar kamu, teman-teman kamu. Tetapi dia ini tidak lantas menggunakan power itu untuk menindas yang lebih kecil darinya. Dia mengobservasi, memperhatikan
Bahkan dari hal-hal yang kecil seperti ini pun pasti ada hal-hal unik yang bisa dipelajari. Mungkin dia mempelajari tikus ini kok bisa ya rame-rame di situ gitu ya kan. Kok bisa mereka akur ya. Kok bisa mereka bisa bekerja sama dengan baik. Ada hal-hal yang bisa dipelajari dari situasi ini. Atau bisa jadi di tengah-tengah perbedaan ini kamu ngerasa tersingkirkan, ngerasa dikucilkan. Jadi kamu ngerasa terisolasi sendiri. Padahal kamu baik sama mereka. Nah, tapi kamu kayak disingkirkan gitu, makanya kamu ngerasa sedih. Oke, ada Nine of Cups. Ini bagus nih sebenarnya. Itu Pentacles. Dari segi potensi, skill, kemampuan, pengetahuan, kamu ada. Dan ini yang menyelamatkan kamu dari situasi keadaan yang mungkin bisa dikatakan ekstrim ya. Ekstrim karena kamu sangat berbeda jauh dengan orang-orang di sekitar kamu. Tapi karena kamu memiliki potensi, kualitas yang bagus, kamu mampu mengerjakan pekerjaan kamu dengan baik. Ada kualitas di sini yang bagus, yang ada nilai jualnya, yang kamu miliki, sehingga kamu bisa tetap bertahan pada situasi bisa dikatakan ekstrim. Nggak sesuai dengan kamu sebenarnya gitu. Kalau dilihat dari penampakan luarnya. Oke. Eight of Wands-nya. Untuk Eight of Wands-nya, Scorpio. Ada The Hermit. Nine of Pentacles. Dan juga Four of Swords. Ada stres, frustasi, nggak bisa tidur. Mikirin apa? Ada sesuatu hal yang membuat kamu nggak bisa tidur, aneh. Terus mikirin hal-hal yang menyakiti hati kamu, mungkin yang membuat kamu sedih, termenung. Tak kenapa saya ngerasa di sini seperti ada perasaan-perasaan bersalah, perasaan salah menerapkan sesuatu, salah mengaplikasikan sesuatu, dan ini yang membuat kamu kayak merasa bersalah, merasa nggak puas akan sesuatu hal. Nine of Pentacles. Sebenarnya bagus nih posisinya ya, Nine of Pentacles secara finansial stabil, posisinya juga bagus. The Hermit. Ya, dan di minggu ini sepertinya kamu butuh waktu untuk me time ini ya. Me time, self-reflection, mencari pencerahan. Kenapa aku kayak perasaannya gusar, perasaanku nggak tenang gitu. Seperti ada perasaan-perasaan gelisah, nggak tenang di sini. Oke, Two of Wands untuk Two of Wands-nya ya. Two of Wands. Scorpio, ada Two of Swords, yep. The Hangman, dan juga Queen of Wands. Untuk the topnya ada Seven of Swords, ada konflik, the Lovers. Seperti ada trik, strategi, being cunning. Ada di sini yang bermain licik nih. Ada seperti permainan licik di sini. Kamu mungkin dealing dengan seseorang, dia ini punya motif. Di balik motif itu ada seperti permainan licik. Mungkin belum bisa kamu lihat secara kasat mata apa maksudnya, tujuannya, apa yang dia mau dari kamu. Tapi perasaan kamu seperti udah nggak tenang di sini. Seperti ada sesuatu hal yang kurang beres kamu rasa. Dan kamu ngerasa sedih akan sesuatu yang bahkan kamu sendiri pun masih belum yakin. Apa gitu ya kan? Kamu juga masih bertanya-tanya nih. Makanya kamu pada akhirnya di sini, aduh aku kayaknya butuh waktu untuk menyendiri deh gitu. Kayaknya kamu nggak pengen dealing sama keramaian dulu. Aku belum pengen keluar kamar dulu lah. Aku pengen di kamar dulu gitu ya kan. Nah, kamu mau tidur. Nah, waktu tidur malah nggak bisa tidur. Malah jadi berpikir terus ya, mikirnya entah apa-apa. Ada overthinking di sini. Pikirannya semua macam-macam. Semuanya dipikir, aduh gimana nanti ini ke depannya ya usahaku ini, karirku ini.
ini bisa bakalan berhasil apa enggak sih? Jadi dia lebih memikirkan ke arah hal-hal yang negatifnya. Ya, kamu sekarang lagi kayak mungkin partner kamu berkata gini, ayo kita harus kerja, kita harus mulai dari sini nih. Kan kita udah buat rencana. Aduh udah deh, tunggu dulu, aku mau istirahat dulu, aku mau menenangkan diri dulu. Ya, padahal di sini untuk Queen of Wands-nya sendiri dan juga Two of Wands ini menunjukkan bahwa apapun yang dealing sama kamu ini mau partnering dalam hal bisnis ya, karena ini karir, kamu membangun bisnis bersama dengan teman kamu misalnya, atau kamu kerja di perusahaan tertentu, kamu sebagai content creator ada project yang harus dikerjain, ini kudu harus take action karena ada Queen of Wands dan juga Two of Wands. Kalau apalagi kalau kamu punya teman untuk mengerjakan suatu project tertentu gitu, kenapa harus ditunda? Cuman saya ngelihat di sini secara emosional kamu nggak ready. Kamu kayak, aduh tunggu dulu deh, aku overwhelmed. Aku lagi mau dealing sama perasaanku, sama pikiranku dulu. Lagi kabut ini, lagi nggak bisa aku berpikir dengan fokus, lagi nggak fokus aku. Lagi banyak yang menjadi pikiranku sekarang. Aku butuh waktu me time. Tapi ya memang benar juga sih. Kalau keadaannya seperti ini ya, apalagi kalau kita dihadapkan pada kebimbangan, bimbang untuk memutuskan lanjut apa enggak proyek yang dibuat ini, sebaiknya kamu cari pencerahan dulu. Pastikan bahwa kamu akan membuat suatu keputusan dengan kepala yang jernih. Ya, jangan karena dorongan-dorongan emosional, karena bisa jadi kamu mengalami posisi emosional. The moon ini kan dia secara emosional dia tuh eh pikirannya jadi kabut. Ada sesuatu yang dia lakukan, mungkin sebelumnya kamu membuat suatu rencana tindakan dan kamu mengeksekusi suatu keputusan itu berdasarkan situasi emosional yang belum clear. Atas dorongan emosional kamu bertindak, sehingga hingga sekarang pun apa yang kamu hadapi itu semuanya jadi kabut, dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, keraguan. Ragu atas kemampuan diri sendiri, ragu akan situasi yang akan kamu hadapi, ragu akan pekerjaan atau proyek yang kamu tangani bakalan berkembang apa enggak gitu. Sementara The Hangman di sini menunjukkan bahwa kamu kudu harus berani open your mind, keluar dari zona nyaman, berani belajar melihat berbagai macam perspektif, membuka diri pada hal-hal yang baru, perubahan-perubahan, semacam gitu. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.